Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi walaupun secara virtual ya nak ya. Kita wajib mengucapkan syukur dengan membaca apa anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa ikut belajar, dan tentunya tidak lupa bahagia kan? Oke anak-anak, untuk pertemuan perdana kali ini, hari ini kita akan membahas tentang alat gerak manusia dan hewan. Are you ready? Oke, yuk kita mulai dengan membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, nah alat gerak pada manusia dan hewan itu dibedakan menjadi dua, pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu namanya tulang, ya, berupa tulang maksud Ustazah. Dan kalau yang organ gerak aktif berupa otot. Bisa diulangi? Organ gerak pada manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Yang pasif berupa tulang, yang aktif berupa otot. Kita akan bahas satu persatu ya nak, mulai dari organ gerak manusia. Organ gerak pasif pada manusia ataupun hewan tadi berupa apa anak-anak? Pinter, tulang. Lah, perhatikan kalau pada manusia. Nah, ini ada alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Kalau yang atas itu tangan, kalau yang bawah itu kaki. Nah, tapi manusia itu terdiri dari susunan tulang-tulang yang disebut dengan kerangka. Mulai dari rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas dan bawah, maksudnya tangan dan kaki, dan rangka duduk. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk sementara perhatikan ini ya. Ini namanya organ gerak yang pasif, yang berupa tulang tadi, mulai dari tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, dan seterusnya sampai tulang pergelangan kaki. Nah, kalau ini adalah organ gerak yang aktif yang tadi disebut sebagai apa anak-anak? Otot. Nah, ini ada hubungannya otot itu dengan sendi, karena otot penyekat antar tulang itu disebut sebagai sendi. Nanti yang memudahkan kita untuk bergerak. Ini nanti juga akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ada sendi apa aja ya yang membuat kita bisa bergerak dengan bebas ke sana kemari, berlari, berjalan, jungkir balik, koprol-koprol, dan yang lainnya. Itu nanti di pertemuan berikutnya tentang sendi. Sekarang kita ke organ gerak hewan ya anak-anak. Organ gerak pada hewan itu sama dengan manusia. Kalau yang pasif tadi namanya tulang, yang aktif namanya otot. Nah, kalau di hewan dibedakan menjadi dua, vertebrata dan invertebrata. Apa bedanya? Kalau vertebrata itu memiliki apa? Bentuk tubuh yang kokoh yang ditunjang oleh tulang rangka. Sementara kalau invertebrata, dia tidak punya tulang belakang, tapi tubuhnya dilindungi oleh namanya cangkang. Nah, apa saja contohnya yang bertulang belakang atau vertebrata? Itu reptil yang sebangsa melata seperti komodo, kadal, ular. Nah, itu ya nak ya. Terus yang kedua, golongannya mamalia yang melahirkan dan menyusui, gajah, sapi, kucing, kambing, dan lain-lain. Golongan yang ketiga, aves atau burung. Ada satu jenis burung, tapi dia tidak bisa terbang anak-anak, namanya pinguin, betul.
Golongan yang keempat adalah amfibi, hewan yang bisa hidup di dua alam. Maksudnya dua alam bukan alam gaib sama alam manusia loh ya, bukan. Tapi bisa menghabiskan hidupnya di perairan maupun di daratan. Contohnya adalah katak, kodok anak-anak. Dan golongan yang kelima adalah pisces atau ikan. Ini yang bertulang belakang. Nah, bedanya kalau yang tidak bertulang belakang itu contohnya siput, bintang laut, serangga, ubur-ubur, kupu-kupu, dan kerang. Nah, perhatikan gambar yang vertebrata dan invertebrata ini ya. Ini contoh lainnya anak-anak. Menarik bukan? Kita bahasnya untuk yang vertebrata yang 5 ini aja ya. Kita persingkat. Ada apa ini? Ikan, burung, kuda, bunglon, dan katak. Kalau yang invertebrata kita juga akan bahas 5 aja biar tidak terlalu banyak dan tidak membuat kalian bingung ya anak-anak di pagi hari. Yang pertama ada ubur-ubur, ada siput, ada bulu babi, ada cacing, dan yang terakhir ada tugas kalian hari ini ya anak-anak, tuliskan alat gerak dan fungsinya hewan vertebrata dan invertebrata yang ada di slide 9 dan 10. Tulis di buku tulis kalian, foto lalu kirim ke tugas kelas di Google Classroom ya. Oke, siap anak-anak? Oke deh, biar nggak ustazah terus yang ngomong, kita berdiskusi, tapi kalian ditulis di buku tulis. Oke, selamat mengerjakan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma. Terima kasih ya anak-anak untuk kehadirannya hari ini. Pembelajaran kita hari ini cukupkan di sini sampai di sini. Semoga kalian paham. Sebelum ustazah tutup, kita revisi bentar. Tadi alat gerak pada hewan dan manusia itu ada berapa anak-anak? Pinter 2, pasif dan aktif. Yang pasif berupa tulang, yang aktif berupa otot. Nah, kalau di hewan itu ada invertebrata yang bertulang belakang dan invertebrata yang tidak bertulang belakang tapi dilindungi oleh cangkang. Pinter. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini yang perdana ya anak-anak. Semoga kita dipertemukan lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.